Shalom sahabat Fresh Juice. Saya Nurina Damayanti Apriani Damanik, member DFC Fellowship 12 dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Ayanabara, Labuhan Batu. Hari ini, Kamis 22 September 2022, kita akan mendengarkan renungan dari Kak Ali Antonius dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, saya ingin mengajak teman-teman UMK, juga Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama menikmati Fresh Juice hari ini, yang bahan bakunya diambil dari Injil Lukas, pasal 9 ayat 7-9. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Beberapa pria selalu ingin terlihat baik, melakukan hal-hal yang benar, berusaha menyenangkan orang, menghindari konflik, dan mereka yakin jika mereka memberi perhatian, maka mereka akan diperhatikan. Jika mereka mencintai, maka akan cintai. Gerombolan pria-pria ini disebut nice guy, atau mengidap nice guy syndrome oleh Dr. Robert A. Glover dalam bukunya yang berjudul No More Mr. Nice Guy. Sahabat Fresh Juice, Herodes, Raja Galilea atau Herodes Antipas yang tampil dalam bacaan Injil hari ini adalah anak dari Herodes Agung, raja bengis yang ingin membunuh Yesus saat Yesus dilahirkan. Herodes Agung merupakan raja boneka Romawi pada saat itu. Lalu, apa hubungannya dengan resensi buku di atas? Herodes adalah nice guy yang dengan tega memenggal kepala Yohanes Pembaptis hanya karena gak enakan perkara permintaan anak Herodias. Padahal itu hanyalah permintaan anak kecil yang bisa dinego. Saya sedikit kepo. Kenapa ya Herodes bisa setega itu? Nyawa orang ditukar dengan gengsi. Menurut saya, Herodes adalah nice guy. Ia ini bisa saja mewarisi sifat ayahnya Herodes Agung yang raja boneka Romawi itu. Lalu kita mungkin datang dan menghujat habis kelakuan Herodes itu. Tapi, bagaimana jika kita yang berada di posisi Herodes? Jangan-jangan kita juga berlaku semena-mena. Dan mengapa pula seorang mengidap sindrom nice guy? Lebih lanjut, Dr. Robert mengatakan bahwa nice guy dibentuk dari anak lelaki yang saat tumbuh kehilangan sosok ayahnya, entah karena perceraian orang tua atau karena ketidakhadiran sosok ayah karena pekerjaan. Bahkan memiliki sosok ayah yang overkritik, yang terus-menerus menuntut dan menaruh ekspektasi yang kelewat tinggi untuk sosok anak lelakinya. Sahabat Fresh Juice, untuk keluar dari sosok pria nice guy, jujur, ini bukanlah hal yang mudah. Saya sendiri terjebak sekian puluh tahun yang disebabkan karena harus berpindah-pindah tempat tinggal. Dan masa saya jauh dari rumah dan kehilangan sosok ayah. Ini membuat saya tumbuh menjadi pria yang takut mengalami penolakan. Sesuatu yang tidak sehat. Lalu kita mungkin balik bertanya, apakah salah jika menjadi nice guy? Begini, karakteristik nice guy adalah looking for approval. Setiap hal, perilaku, aktivitas selalu didasari untuk mendapatkan penerimaan. Penolakan adalah musuhnya. Nice guy memberi karena ia ingin diberi. Nice guy memuji karena ia ingin dipuji. Jika ia tidak mendapatkan kembali apa yang sudah diberikannya, nice guy akan sangat menderita. Dalam suatu hubungan percintaan, pria nice guy akan berusaha berkorban secara berlebihan dan menghindari konflik.
Namun bila tidak mendapatkan balasan dari pihak wanita, pria nice guy akan menderita dan hubungan itu menjadi sangat beracun. Ya, saya cukup lama terjerembab dalam sindrom ini. Tapi karena pengetahuan, pergaulan, pengalaman spiritual, pelan-pelan membawa saya keluar dari sindrom ini. Walau belum semua, dan tidak mudah, tapi satu hal yang menyadarkan, kehidupan tidak melulu soal pengakuan orang lain. Sahabat Fresh Juice, jika dalam bacaan Injil hari ini, Herodes berusaha untuk bertemu Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah berusaha untuk bertemu Yesus? Ya, kita bisa keluar untuk bertemu Yesus lewat Ekaristi atau juga lewat firman-Nya. Dan tentu, Yesus bukanlah nice guy. Yesus tidak disetiri oleh ekspektasi para murid atau pengikutnya, juga termasuk ibunya sendiri. Jika Yesus nice guy, kitalah yang seharusnya disalib atas dosa-dosa kita. Saya kira, insight hari ini tidak hanya untuk para teman-teman pria, tapi juga untuk kaum wanita yang selama ini hidup dengan laki-laki yang teridentifikasi sebagai pria nice guy, atau bahkan untuk orang tua dari anak laki-laki. Kita bisa jadi orang baik tanpa harus terlihat baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Kak Ali atas renungannya. Bagaimana sahabat Fresh Juice? Sudah siap jadi orang baik kah? Atau hanya ingin terlihat baik? Tentukan pilihan kamu ya. Selamat berkarya. Tuhan berkati.